Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas materi logika informatika kelas D. Adapun judul materinya yaitu pengantar logika predikat dan komponen-komponen sintaktik. Kami dari kelompok 2. Definisi logika predikat, yaitu logika predikat pengembangan logika proposisional dengan masalah pengkantoran dan menambah istilah-istilah baru, misalnya kuantor, universal of discourse, dan theorem. Argumen yang tidak bisa diselesaikan dengan proposisional diselesaikan dengan logika predikat. Pernyataan dalam argumen yang memiliki kata semua, ada, dan arti lain yang mirip. Selanjutnya, contoh logika predikat. Pada slide di atas, semua mahasiswa pasti pandai. Badu seorang mahasiswa. Dengan demikian, Badu pasti pandai. Pembuktiannya dapat dilakukan dengan mengikuti logika proposisionalnya dengan menentukan proposisi-proposisinya. Yang pertama, A. Semua mahasiswa pasti pandai. Kemudian B. Badu seorang mahasiswa. C. Badu pasti pandai. Menjadi seperti berikut. Premis 1 A, premis 2 B, dan kesimpulannya C. Jika dalam bentuk ekspresi logikanya akan menjadi A dan B, implikasi C. Selanjutnya komponen-komponen sintak. Yang pertama, theorem. Theorem adalah suatu subjek sama seperti kata benda atau kata ganti. Bisa juga disebut dengan objek. Contohnya badu, manusia, angka, variabel X, dan Dumbo, dan lain-lain. Selanjutnya predikat. Properti dari subjek atau suatu yang menjelaskan subjek, yaitu contohnya berpacaran, bersaudara kandung, lebih besar 5. Kemudian kontor. Kontor adalah mengindikasikan jika suatu pernyataan bernilai benar atau kadang-kadang tidak pernah benar atau bernilai salah. Contohnya semua, tidak, dan sebagian, beberapa. Kontor terdiri dari 2, yaitu kontor universal, yaitu mengindikasikan suatu pernyataan selalu benar. Kontor eksistensial, yaitu mengindikasikan bahwa suatu pernyataan kadang-kadang bernilai benar, mungkin juga salah. Universe of discourse. Universe of discourse atau domain dipergunakan untuk menghilangkan munculnya ambiguitas atau penafsiran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contoh yang pertama, Nani adalah ibu dari Bobo. Kedua, Nani adalah ibu dari Ratna. Ketiga, 2 orang siapa saja yang ibunya sama adalah saudara sekandung. 4. Dengan demikian, Bowo dan Ratna saudara sekandung. Pernyataan Nani adalah ibu dari Bobo bisa saja dijumpai pada berbagai pernyataan lainnya karena ada banyak orang yang bernama Nani dan Bowo, sehingga tanpa penjelasan yang memadai dapat meragukan banyak orang yang menyebabkan terjadinya ambiguitas. Untuk itulah konsep universe of discourse diperkenalkan. Adapun contoh yaitu odd bilangan asli, maka ada bilangan 1 sampai 5 termasuk bilangan domain. Bilangan asli karena angka 1 sampai 5 adalah anggota bilangan asli. Definisi predikat. Predikat secara umum adalah menghasilkan penjelasan tentang individual atau subjek dari pernyataan tersebut atau theorem. Contohnya, kita lihat pada slide, Bowo dan Ratna bersaudara kandung. Dumbo seekor gajah. Pada pernyataan Bowo dan Ratna bersaudara kandung, maka daftar individual adalah Bowo dan Ratna, sedangkan predikatnya adalah bersaudara kandung. Sedangkan pernyataan lain yaitu Dumbo seekor gajah. Dumbo seekor gajah memiliki satu individual, Dumbo, sedangkan predikatnya yaitu seekor gajah.
fungsi proposisional. Definisi: pernyataan yang diekspresikan dalam bentuk yang akan mengambil nilai benar atau salah jika bukan karena kemunculan di dalamnya variabel n dalam kurung atau beberapa variabel yang membuat pernyataan tidak dapat ditentukan selama tidak ada nilai pasti ditentukan untuk variabel. Contoh, ibu dalam kurung Nani Ratna, maka ditulis M dalam kurung NR. M untuk predikat, yakni ibu dari, N untuk Rani, Nani, dan R untuk Ratna. Untuk menghemat penulisan, aturan tersebut akan digunakan, yaitu huruf alfabet besar untuk predikat, huruf alfabet kecil untuk konstanta atau variabel. M dalam kurung NR disebut fungsi proposisional karena ia diproses mirip variabel proposisional dalam logika proposisional. Jadi semua perangkai dapat dirangkaikan dengan fungsi proposisional ini dan membentuk ekspresi logika dari yang sederhana sampai dengan yang rumit. Jadi, definisi instansiasi yaitu pemberian simbol pada ekspresi logika. Jadi, jika suatu variabel terlihat mirip atau sama dalam suatu kalimat proposisional, maka variabel tersebut bisa diganti atau diganti dengan satu variabel. Contohnya adalah jika gajah dalam kurung X, maka punya belalai dalam kurung X. Di sini variabelnya kita gunakan X, yang dimana X-nya itu gajah dan punya belalai. Sama seperti logika proposisional, di sini kita gunakan A sebagai intensinya yang merupakan ekspresi. Jadi, jika kita tuliskan A sama dengan jika gajah dalam kurung X, maka punya belalai dalam kurung X. Jika dibuat dengan fungsi proposisionalnya akan menjadi A sama dengan G dalam kurung X, maka B dalam kurung X. Artinya, jika kita menulis A, maka yang dimaksud adalah gajah dalam kurung X, maka punya belalai dalam kurung X. Jika ekspresi ditujukan oleh A berisi variabel, maka dibaca A berisi X. Baik, untuk contoh berikutnya. Jika A suatu ekspresi, kadang seseorang menggantikan semua variabel dengan term atau objek. Misalnya suatu ekspresi, jika gajah dalam kurung X, maka punya belalai dalam kurung X. Maka seseorang dapat menggantikan semua instansinya dari X dengan term atau objek Dumbo yang akan menjadi gajah dalam kurung Dumbo, maka punya belalai dalam kurung Dumbo. Jika ditulis dengan fungsi proposisionalnya akan menjadi G dalam kurung D, maka B dalam kurung D. Kalau dibaca G berisi D, maka B berisi D. Itulah presentasi dari kelompok 2. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.